Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Kali ini kita kembali teman untuk mengupdate masa depan dari Super Sentai dan juga kedepannya ya. Jadi di link Satsu episode 689 dan juga saya akan coba update lagi ya teman untuk Project Red-nya, karena dari situ juga ada sesuatu hal yang menarik ya teman ya dari Project Red ini. Jadi pastinya kita udah tahu lah ya teman, semua pembahasan yang sudah saya bahas dari episode 680-an ke atas ini itu semuanya itu penuh dengan pendapat saya ya teman ya, soal Super Sentai, kasus yang terbaru yang waktu itu ya teman ya. Sekarang ya sudah kita nggak bahas lagi ya teman, karena itu mah ya nanti aja lah ya. Dan juga untuk masa depan Super Sentai gitu ya, dan juga Project Red ini kita akan coba bahas. Sebelum itu kita coba kasih tahu dulu ya teman, beberapa minggu yang sudah dilewati ini kan memang episodenya sedikit kacau ya, dan betul-betul berantakan sekali alurnya. Dan ini juga ada andil dari beberapa staff ya teman ya. Jadi menurut Daigo Matsura ya, produser dari Go Shooter, itu juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantunya dalam menghadapi masalah yang ada di dalam Go Shooter ini gitu ya. Dan itu juga sampai episode 40 ke atas ini ibaratnya udah rampung lah ya teman-teman ya, reshoot ya. Walaupun juga di situ banyak sekali kayak momen timpa-timpa gitu lah ya teman-teman ya, kayak pakai green screen, karena di episode 40 pun juga ada beberapa detail juga ya teman-teman ya. Salah satunya si Ryugi yang outfitnya tuh sempat dikasih tunjuk ya teman, yang originalnya itu adalah Frankenstein ya, itu bukan yang Oni itu ya teman ya, karena kan ini ibaratnya malah ketularan sama si Sumino-nya ya teman, yang malahan dia tuh pilih sendiri loh ya teman ya, si Ryugi. Mungkin kalau di scene originalnya lebih mantap gitu ya untuk kesan horornya ya. Dan pastinya ya setelah Presiden TV Asai meminta maaf ya teman ya soal kasus kemarin ya, dan tidak memberikan kompensasi, itu juga udah kita bahas ya teman ya. Dan juga di 50 tahun ini mereka mau coba bukan eksperimen lagi sini ya, mungkin mencoba hal baru lah ya teman. Dan juga berterima kasih kepada para fans Super Sentai selama ini ya, dan kemungkinan akan kembali lagi. Ini juga langsung dikasih ibaratnya tuh waktunya lah ya teman ya, mereka mungkin akan kembali lagi ya setelah 10 tahun ya. Jadi mereka akan coba untuk menciptakan universe heroes dari Project Red ini ya teman ya. Nama officialnya Project Red ya, cuma kalau untuk universe Sensei-nya ini akan diterapkan lebih luas lagi lah. Nah, jadi seperti yang saya bilang dari awal teman, untuk Super Sentai ini akan kembali lagi ya, dan akan merombak lagi atau mencoba hal baru lagi di 10 tahun ke depan ya. Jadi 2035 nih, udah kayak mau Piala Dunia aja ya teman ya. Ibaratnya berarti setelah 2034 ya teman ya. Kan 2034 kan itu ibaratnya Piala Dunia 2 tahun kedua kali berikutnya ya teman ya. Habis itu baru lanjut tahunnya Sentai itu kembali lagi ya teman ya. Kita nggak tahu nih apa yang akan direncanakan oleh Shirakura dan semacamnya ya teman ya. Jadi ya ini memang betul-betul mungkin bukanlah akhir ya, namun lebih ke hiatus 10 tahun guys, bayangkan. Dan kenapa Sentai itu berakhir ya untuk saat ini? Jadi Super Sentai itu menjawab karena keterbatasan Sentai ya, itu adalah hal yang sudah dipertimbangkan ya. Mereka coba berbagai cara untuk mengatasi keterbatasan itu, tetapi menjelang milestone yaitu anniversary ke-50, mereka udah mencapai titik di mana harus memikirkan kembali hal-hal secara fundamental. Jadi kalau masalah keterbatasan itu mungkin ya karena tema kali ya. Kadang temanya pun juga suka diulang-ulang ya. Kadang tema mobil tuh kayak sering sekali ya teman, mulai dari Turbo Ranger, terus juga
Car Ranger ya, Go Onger, Bowcanger, yang bahkan itu juga tema utamanya bukan mobil ya teman, tapi adventure ya atau petualang. Tapi karena ada tema mobil-mobilannya itu, jadi masih masuk lah ya kan, temanya tuh mobil, automobil ya teman ya. Terus juga ada Go Onger ya kan, Kira Major. Masih berlanjut ya teman ya. Terus juga ada tema dinosaurus ya teman, itu udah dari Zoo Ranger ya kan ya. Terus juga Kyryuger dan semacamnya lah ya teman. Pokoknya dari situlah muncul ya satu franchise Power Rangers ya, yang selalu memilking abis ya, pokoknya di itu tuh luar biasa ya teman ya. Sampailah terakhir kali itu di Ryu Soldier ya teman ya, yang itu menjadi Sentai Heisei terakhir ya, yang mungkin menjadi perdebatan juga ya teman, karena Ryu Soldier itu kan tayangnya 17 Maret ya, sementara pergantiannya itu di tanggal 1 Mei 2019 kalau nggak salah ya. Jadi itu juga sangat menjadi perdebatan ya, tapi ya kita lihat ya teman seperti apa ya, karena banyak juga yang mau coba brandingnya itu kan mungkin belum berani ya teman ke worldwide. Baru Kamen Rider nih yang mencoba untuk ke worldwide-nya itu ya teman ya. Pada juga ya masalah soal copyright-nya dan semacamnya ya teman ya. Apalagi sales mainannya juga gitu ya, yang mungkin masih jelek. Terus ya apalagi soal tema kepahlawanannya, terus juga senjatanya, alat berbahnya kayaknya itu juga ada yang nggak primary ya, kayaknya ada juga cuma satu ya teman ya. Itu pun rata-rata timnya sama ya teman, misalnya brace ya kayaknya, atau enggak pedang-pedang gitu ya, itu sama ya teman ya. Mungkin juga kalau kayak King Oger punya, mungkin ya punya kayak gimmick lah ya teman ya, atau enggak kayak kalau di counter itu dia punya macam collectible item ya teman, bisa berubah bentuk ya kan. Jadi ya itu malahan jadi ya agak apa ya, sama gitu ya kayak Kamen Rider ya, cuman yang punya change armornya itu ya baru Ryu Soldier doang ya temen ya, bukan change form ya. Change form itu sebenarnya ada ya temen, itu si Max Ryu Soldier tuh lumayan banyak ya temen gimmicknya ya. Jadi itu juga betul-betul banyak temanya ya temen ya. Kalau kita lihat di Kamen Rider sih ya memang temanya bervariasi juga gitu ya. Ada yang MC diculik organisasi jahat ya kan, si Shocker gitu ya, dibikin cyborg lawan organisasi jahat itu ya kan ya. Terus kalau di Ultraman sendiri sebenarnya itu kontinuitas ya teman ya, itu nggak bisa dipisahkan karena memang masih nyambung satu sama lain ya teman ya. Jadi dikasih 25 episode pun maka masih bisa ya teman ya untuk merancang, dan dikasih satu series recap ya, itu sebenarnya agak membosankan juga ya diituin terus ya. Tapi ya apalagi yang di Generation Star sampai 3 season ya, itu apa nggak bosen apa ya. Terus ya banyak juga kok ya kan yang si motor-motoran ya kan ya. Terus juga ya mungkin beberapa tradisi di Super Sentai juga jarang dimasukin ya temen ya, naik motor jarang, naik kuda apalagi ya kan ya, itu di genggaman tuh ya banyak tuh yang pakai hewan ya temen ya, atau enggak macam tunggangan, atau enggak macam bazooka, senjata primary untuk setiap membernya, itu kayaknya kurang disorot juga ya temen ya. Terakhir ya ini ya temen ya, setiap member net di Gosher itu dia punya senjatanya masing-masing. Nah, faktor lainnya teman selain keterbatasan tema ya di sini kepopuleran comic book heroes dari Amerika ya. Itu katanya langsung kepikiran juga ya untuk franchise-nya itu mungkin seperti Avengers ya kan, menurutnya juga terkenal tuh di Jepang ya. Ya memang ya. Soalnya di YouTube sendiri kan juga ada tuh kan ya perilisan film Avengers macam Infinity War, atau enggak Endgame, atau enggak macam Ant-Man, Iron Man dan semacamnya ya temennya, itu banyak ya temennya yang di dub ke Jepang tuh makin populer ya teman, dan mungkin macam anime ataupun film-film barat mungkin lebih terkenal ya untuk saat ini, karena audiensnya pun juga mungkin tidak terlalu ngena ke cerita yang kekanak-kanakan gitu ya, yang tidak fleksibel lah ya teman ceritanya. Kalau kayak Kamen Rider kan itu bisa keluar dari pattern lama ya temennya. Terus bahkan pahlawan berkelompok, perpaduan dan kemampuan petarung karakternya pun terdefinisi dengan jelas sejak awal ya. Kalau Super Sentai itu juga pahlawan berkelompok berganti setiap tahun, dan itu karakterisasinya tuh lemah ya teman ya. Ya mungkin itu salah satu yang dipikirkan juga ya teman, karena mungkin kalau Avenger itu dia udah punya ibaratnya tuh bukan cuma flashback karakter development enggak,
bukan kayak itu ya teman ya. Kekuatan juga itu jadi nomor 2 ya teman ya, karena mereka itu udah di set karakternya itu sebagai pahlawan yang kuat ya teman ya, bukan lemah, bukan berarti punya sifat lain ya teman. Ibaratnya mereka tuh udah kuat ya teman ya. Sifat-sifat macam penakut atau yang lainnya itu jadi hambatan juga ya bagi karakter yang tidak dapat develop ya teman ya. Macam lah ya kan karakter di Tokyo Ghoul si Kakura ya kan, si Tokyo Pink, walaupun dia tuh penakut ya temennya, tapi ya developmentnya mungkin ya memang lambat juga ya, tapi itu juga semakin memberikan motivasi buat audiens cewek-cewek, bocil cewek lah lebih tepatnya ya. Terus apalagi macam di Ninja mungkin ya, karakter yang si leader Takaharu itu ya teman, atau yang pokoknya tuh leader yang malas atau yang semacamnya gitu ya. Malah itu mungkin Sakura mikirnya tuh kalau katanya nggak bisa berubah atau nggak bisa memberikan motivasi yang baik lah gitu ya, dan itu malahan jadi kesan tuh kayak nggak ada yang berbeda, kayak udah tahu tuh katanya tuh kayak gimana gitu ya, ceritanya pun udah tahu gitu ya. Jadi rasanya pas nonton tuh kayak gitu itu terus ya kan ya. Jadi takutnya kalau karakternya macam Takaharu di Ninja atau enggak macam di siapa Mega Red ya sebenarnya di Mega Ranger tuh, itu nanti dia pilih leader tuh, aku dari kayak aja deh kayaknya, jadi bisa jadi pahlawan dengan sifat itu ya. Enggak juga sih ya temennya, soalnya ini juga menjadi suatu karakternya tuh memang bervariasi juga ya temennya. Jadi salah satu hal yang membuat persepsinya tuh mereka harus hadapi ya temennya. Jadi kalau untuk Scar ini sudah pada kuat-kuat ya, tapi ya baru segelintir sih. King Oger tuh kuat banget asli ya. Mereka tuh bukan nggak ada rasa takut, ada ya temennya, cuma mereka tuh nggak sampai nonjol banget ya temennya. Mereka kan adalah raja dan ratu ya temennya. Goshido juga ya temennya, walaupun juga mereka punya rasa-rasa yang negatif atau semacamnya sama orang gitu ya, karena kan temanya battle royale gitu ya, tapi mereka itu pada dasarnya tuh kuat ya temennya, karena punya wish ya, punya keinginan juga untuk sesuatu ya temennya, bukan cuma dapat cincin, dapat keuntungan atau semacamnya gitu ya, tapi ya mereka tuh emang dasarnya kuat gitu ya, cuman ya karena didorong juga oleh ya permainan itu ya teman, untuk mewujudkan keinginan mereka. Terus juga Bum Bum Cerde ya kan, paling baru ya temennya, itu juga sebenarnya kuat kok ya temennya, cuman karena kondisi yang berada di lingkungan anak-anak gitu ya, mereka bukan nampakin sosoknya tuh kayak kekanak-kanakan juga gitu ya, tapi sosok yang pahlawan kuat ya, itu dia ikannya. Ibaratnya temanya mobil macam Bomber juga ya, walaupun macam Car Ranger sih ya tapi kalau Bomber itu lebih manusiawi ya ya. Soalnya itu underrated sekali ya teman seriesnya ya, itu malahan salah satu best series juga ya teman setelah King Oger, walaupun kalah pamor ya sama King Oger sama Goshuger. Apalagi Zenkaiger tuh, oh my god, Zenkaiger banyak sekali komedinya ya, walau di tanda yang berkesan mah kira major ya teman ya, mungkin bukan cuma temanya mobil, temanya yang kristal semacamnya ya teman ya, tapi pas pandemi itu ya kan ya, itu menjadi jadi teman pendamping lah ya teman untuk menonton ya kan, jadi sangat-sangat bahagia sekali lah pada saat nonton di waktu itu ya. Nah, jadi kita lihat lagi ya teman, untuk Project Red ini Sakura menjawab bahwa ini bukanlah kebangkitan dari Metal Hero series ya teman, cuman ini elemennya ini kayak campuran Metal Hero sama Super Sentai ya teman ya. Bahkan di TTFC sendiri itu nambahin Project Red itu bukan ada di dalam suatu Metal Heroes lah atau di dalamnya Super Sentai lah, enggak, itu dia punya tempatnya sendiri ya teman ya. Itu dia ada Super Sentai, Metal Hero, Kamen Rider, Godzilla ya kan, Poitrin ya, ada juga si Project Red ini ya teman, sama yang lainnya ya, jadi sama Garo juga sih. Itu juga macam kita udah tahu lah ya teman, Super Sentai itu tidak akan menjadi yang baru lagi lah kan, karena katakan 10 tahun ya, walaupun lama sekali ya 10 tahun dah mau umur berapa gitu ya. Dari Gavan, Charivan, dan Shine yang populer di tahun 80-an itu dianggap sebagai revolusioner, adalah metallic suit-nya dan battle-nya di alternate dimension ya, itu harus diterapkan gak sih ya kan ya. Kalau memang mau memakai unsurnya dari Gavan ya setidaknya dipakai lah ya kan ya, ibaratnya MC-nya ya kan, atau ibaratnya 3 hero dulu lah ya kan ya.
tiga hero atau tiga pahlawan dulu ya teman ya, untuk memperkenalkan ya si Gavan Infinity ini gitu. Jadi seperti memberikan kesan tuh kayak wow, ini adalah Project Red yang sudah diimpikan ya teman ya, yang sudah diberikan kesempatan nih untuk bisa tampil lagi setelah 28 tahun gitu ya. Terus juga pasca Metal Hero selesai ya, mulai menurun gitu setelah begitu banyak trial dan error, hingga akhirnya Baton Pass diserahkan kepada Kuga. Oke, berarti itu dari Black RX ya sampai ke Kuga. Ya lumayan lama juga sih kayaknya, dari 87 sampai tahun 2000 ya temennya, 13 tahun loh ya temennya. Jadi itu juga series pertama di era Heisei. Oke. Terus juga battle di alternate dimensions juga. Oh, tapi berbeda ya. Macam di Doom Brothers mungkin ya. Ada tuh dunianya alternate dimensions tapi zamannya virtual atau avatar ya teman, macam gitu mungkin ya. Terus juga Shirakura juga bilang ya, warna merah dulunya adalah warna perempuan katanya ya. Lebih tepatnya tuh seperti bukan kesetaraan gender ya teman, tapi uh, mungkin semua orang bisa pakai lah teman, atau jabatannya atau kedudukan, atau mungkin ya lebih banyak itu perempuan ya teman ya. Pencapaian Sentai ini berhasil membuat pikiran orang-orang mengasosiasikan warna merah itu keberanian, kekuatan, dan semangat yang heroik lah gitu ya. Semuanya berawal dari Go Ranger karya Shotaro Ishinomori. Ia juga meneruskan tradisi Sentai sambil menciptakan series yang beragam, terutama karakter-karakter yang berwarna merah ya. Oke teman, kalian bisa di sini untuk sekilas ya teman, teasernya nih dari Project Red Gavan Infinity. Nah, jadi kalian lihat tuh nih, ada seperti slash atau mungkin serangan tertentu ya teman. Katanya ini ada 6 atau 8 hero ya teman ya. Tuh kalian lihat membentuk Project Red ya. Jadi Project Red ini juga bakalan menjadi sorotan sekali ya teman. Tuh nih ya tampilan sekilasnya ya teman dari Gavan ya. Ini sih sangat-sangat wow sekali ya teman ya untuk Gavan Infinity. Nah, jadi Project Red itu ya, kalau RED-nya itu di panjangnya itu adalah Records Embrace the Extraordinary ya. Jadi seperti memberikan kesan itu kayak perjalanan ya. Extraordinary itu macam apa ya, kayak hero yang sangat ekstra. Gak tau lah ya teman, mungkin kayak hero itu yang sangat spesial gitu ya, dan punya kedudukan yang sangat spesial gitu ya. Jadi untuk Gavan Infinity ini juga entah seperti mentornya lah ya kan, kayak Aka Red gitu ya, atau enggak Aka Ranger mungkin ya. Kan ibaratnya kan Aka Red ini mau muncul tapi entah kemana ya teman, nggak muncul-muncul ya teman si Aka Red ini ya. Jadi dia juga memberikan kesan yang sangat baik lah ya teman ya untuk si Project Red ini. Nah kalian teman tuh ada 1, 2. Nah, 1 tadi itu sangatnya kayak serangan tebasan biasa ya teman ya. Ini tebasan kedua tuh kayak tebasan listrik gitu ya teman ya. Entah ini serangan tebasan hero listrik mungkin ya, atau dia tuh si MC-nya ini dia punya 8 elemen ya teman ya. Jadi entah si MC-nya itu memang punya 8 elemen, atau si hero-heronya itu dia punya berbagai macam apa namanya ya, kayak elemen tertentu lah ya teman, kayak sort of logos mungkin ya, atau kesatria di Kamen Saber kan punya banyak elemen gitu ya. Terus juga habis listrik ada ini kayak angin mungkin ya, atau enggak tebasan tipis banget ya teman ya, kayak set gitu ya teman ya. Terus juga ada tuh cakar ya teman nih, claw. Apa nih kan katanya ini macam familiarnya ya teman ya. Kalau menurut Umar kan ada familiar kayak mecha yang bisa disatukan juga ya teman bersama partnernya itu ya teman ya. Jadi ada familiar juga di sini. Tuh ada laser. Kalau laser sih ini kayak sana Gingaret ya teman ya, yang Hono no Tategami. Set gitu. Ya kan ya. Terus juga ada listrik. Nah, itu kayak thunder blaze mungkin ya. Apa semburan petir gitu ya. Terus juga ada apa itu? Macam ini ya teman ya. Nih, macam partikel gitu ya teman ya. Entah ini healing kah atau kekuatan magistic mungkin ya. Terus juga ada lagi teman tuh tebasannya kayak banyak ya teman ya. Ini mungkin ultinya ya kan ya. Dan juga ada tembakan, ada slash, cross ya teman ya. Dan campur banget ya teman, ada listrik dan juga Project Red. Oke.
dan juga kita lihat teman ya, selain itu tampilannya ya, wih cakep banget coy. Jadi kalau dilihat dari posternya sih mirip ya, mirip banget sama yang udah-udah ya teman ya. Jadi seperti ini ya, tuh cakep kan. Ini sekilas bagian helmnya kayak Boken Silver ya. Boken Silver campur Gavan yang merah kalau salah ya. Jadi ini kinclong sekali ya. Nah ini yang kedua ya teman ya. Jadi ini ada dari behind the scenes-nya ya teman ya. Jadi ini kayak dari project Red ini dari proses syuting di tempatnya Toei kayaknya langganan sekali ya teman untuk memperkenalkan Kamen Rider baru, Sentai baru, form baru juga bisa di sini ya. Nah, kita lanjut ke teman. Di sini kalian bisa lihat ya sekilas bagian kakinya ya dari si Gavan Red atau Gavan Infinity ini ya. Jadi sangat menarik ya. Dan juga ini ada seperti foto pameran buat member di TFC lah ya teman, buat orang Jepang yang membeli langganan ya di TFC dan juga dapat kesempatan juga. Bahkan di episode 40 Ghost User kemarin itu member TFC semua dari temannya, dan mereka ngebantu untuk membuat propertinya ya di episode tersebut. Nah, lihat teman, di sini diawasi langsung sama Shinichiro Shirakura ya teman ya. Ini bersama beberapa staff juga ya kan untuk merancang beberapa hal ya teman ya dalam Project Red ini. Oke, kalian teman di sini ada seperti logo gitu ya teman ya, logo sesuatu atau mungkin tulisan sesuatu ya teman, kayak bahasanya dari kertas Sentai Psycho Battle ya. Oke, kalau teman di sini ada mungkin salah satu skrip ya, atau mungkin kayak panduannya gitu ya kan untuk Project Red ini. Terus juga ada, kalian teman mundur sedikit. Oke, ini dia. Jadi ini adalah mecha-mechanya ya teman, memang masih ada unsur Super Sentai-nya ya teman ya, Super Sentai atau enggak unsur Spider-Man Jepangnya ya teman, karena kan ini kita kan mix ya untuk percampuran ya kan. Jadi ini bukan lanjutan Super Sentai, bukan lanjutan Metal Heroes ya teman ya, tapi ini adalah tokusatsu baru ya dengan penerapan atau ada elemennya dari Super Sentai dan juga Metal Hero. Nah ini dia ada siluetnya ya teman, bukan siluet, ini bagian yang di blur ya teman. Ini apa nih ya kan ya, apa mekanya kah atau si Gavannya kah ya kan, penasaran ya. Nah ini ada suatu kertas ya teman, nggak tahu nih kertasnya buat apa ya temennya, soalnya yang di bagian syuting ini kayaknya di ruangan besarnya yang untuk suit aktor ya kan ya. Suit aktor juga ada tuh sekilas ya teman ya, dan juga beberapa staff lainnya di studionya Toei ya teman untuk merancang Project Red ini ya. Wah, kita tunggu aja nih ya kan ya, semoga aja ada hero female-nya lah ya kan istilahnya di Project Red ini, atau enggak heroinnya atau semacamnya kan, karena kalau di Gavan, Sharifan, Shider ya kan ya itu ada ya teman, ibaratnya support hero, super heroinnya gitu ya. Nah ini ada sesuatu sketsa lagi nih kan ya. Kalau dari posternya sih ada kayak buat letakin kartu ya teman, apa pakai kartu nih. Cuma kalau di sini ini kayak kapsul gitu ya teman, apa mungkin salah satu gimmicknya kah atau itemsnya kayak kan, kita nggak tahu ya teman ya. Jadi kita tunggu aja ya teman untuk leaknya seperti apa. Apa nih ikannya lagi nyentuh mungkin salah satu sketsanya atau bagian dari Gavan ini ya. Jadi kesimpulannya ya teman, kenapa sih Sentai ini tuh mau dihiatuskan dulu ya, karena kreativitas Sentai ini kayak semakin berkurang ya, dan di era Reiwa mungkin ya kelihatan bagaimana mungkin kita nggak mikirin atau nggak masukin apa ya kayak pandemi lah ya kan, itu urusan lain lah ya teman ya, soalnya itu kan juga pasti terjadi di kapanpun lah ya teman, dan bisa ngaruh ke produksi tokusatsu yang lagi jalan bahkan ya, kayak Kira Major sama Zero One ya teman ya. Terus juga ada platform streaming tuh makin banyak yang diteruskan dari karya lama ya teman ya, dan series baru mungkin kayak kurang dapat saingan juga ya teman, karena saingannya mah streaming coy ya kan ya, orang nonton streaming kayak nonton anime, nonton drama dan semacamnya itu banyak ya teman ya. Terus juga formatnya sama ya teman ya, mungkin formatnya tetap dunia dan karakternya tuh mungkin monoton terus ya teman, dan mungkin kayak takutnya penonton tuh nggak mau nonton lagi ya teman, kan udah tahu ceritanya ya kan ya. Superhero komik Amerika macam Marvel juga mungkin tahu gitu ya, untuk
bisa ambil pasarnya ya teman. Jadi itu juga jadi salah satu kelemahan dari Super Sentai waktu itu ya teman, karena karakter dari Avengers itu kayak kayak apa ya, kayak kelompok juga gitu ya, tapi mereka lebih kuat ya teman. Kalau sebentar ini tuh terlampau pelan ibaratnya ya. Terus juga di perusahaan ini pun juga terlalu banyak ide yang bercabang ya teman, jadi mungkin mereka pusing juga ya kan mikirnya ya. Terus juga mungkin Sentai terlalu yang nggak seperti hal yang apa ya, mungkin kayak pasukan ini lagi kan, pasukan warna-warni lagi kan ya. Terus juga mungkin harus punya generasi baru ya teman untuk yang diperlukan sampai ya Project Red kedepannya ya kan, dalam 10 tahun ini akan diputuskan ya. Ya, jadi gue jujur aja tinggal berapa episode lagi ya teman ya, karena ini juga udah mau masuki final arc-nya ya kan. Jadi saya harap juga kedepannya bisa lebih baik lah ya teman ya, dan jangan sampai ada yang miss dalam plot ceritanya. Oke teman, ini dia update terbaru dari Project Red ya. Jadi sudah ada poster lainnya nih dari karakter-karakter yang ada di Gavan, dan juga pastinya berbagai macam hero yang memiliki rupa yang sama seperti Gavan yang warna merah itu ya teman ya. Jadi sebelum kita bahas trailer keduanya, ini ada beberapa gambar juga ya teman ya, kan kita bahas juga. Jadi sini ada seperti Gavan berwarna silver ya teman ya. Jadi konsepnya ini seperti Gavan yang dulu ya teman, atau Gavan Heisei yang armornya tuh memang sama ya teman kelihatannya, atau banyak bilang juga ini kayak Ghost Mugen ya dari belakang ya, soalnya armornya yang seperti ya kayak Commander umumnya lah ya teman, atau kayak punya Negabu lah ya kan ya. Popping Gami itu dibikin lebih clean ya, lebih clean tuh kayak clean besi gitulah ya teman ya. Dan mana juga ini betul-betul bagus banget ya teman ya, dan dimana juga untuk benar-benar juga kayak Daft Punk, mungkin kayak apa ya, kayak anime atau suatu hero yang bermetal gitu kali ya. Daft Punk juga mirip juga ya. Terus juga selain ini ada lagi ya teman, yaitu tangan ya kan ya. Ini kayak tangan si Go itu ya teman ya. Jadi ini saya kira AI loh ya teman, soalnya kayak tangan doang, ini maksudnya apa nih ya kan ya, tangan ya kan. Terus belakangnya ada gedung. Kelihatannya sih ini bakalan bersettingnya tuh seperti apa namanya, kayak kan ada tuh ya kan di masa depan ya teman ya, tapi ini seperti masa depan ya, atau future ya teman ya. Soalnya ini memang ya ada konsepnya tuh juga bakalan sama seperti Super Sentai kan, senjatanya juga mungkin bakalan ada yang mirip juga dengan Super Sentai gitu ya. Dan mungkin akan ada yang apa namanya, home age ya, atau bakalan dipakai juga di Gavan ini ya teman ya. Jadi di sini juga berwarna gold berarti ya, dan katanya gold itu berwarna maksudnya gendernya itu perempuan ya teman ya, female Gavan ya berarti ya. Wah, berarti sama seperti yang dulu ya teman, kalau di Soul Brain itu kan ada Soul Gen ya kan. Nah itu kan 3 hero ya teman ya, atau nggak kayak di Winspector gitu ya, Jiraiya juga ada gitu ya. Nah, jadi sebelum muncul trailer kedua dari pagi ini ya teman ya, tanggal 4 Desember, itu tiba-tiba muncul gambar ini ya teman, jam berapa ya, 10 malam nggak salah ya. Jadi ini, wah ini sih kayak apa namanya, sekelas ini hampir ya teman, kita bilang tuh kayak official leak ya teman. Maksudnya bukan official sih, ini kayak leak yang betul-betul mengejutkan ya, karena ini juga salah satu Gavan-nya ya teman, ini Gavan Infinity-nya nih ya, menurut yang udah dikasih rumornya, udah kasih detailnya gitu ya. Jadi berwarna merah ya kan, slim, jadi nggak betul-betul armor sekali ya teman ya, kayak ya Gavan yang Heisei lah ya teman ya, tapi ini lebih slim lagi ya teman, kayak Zerwan ya kan ya. Zerwan kan ya armornya tuh ya macam slim atau memang nggak terlalu besar ya teman ya, tapi memang bisa kelihatan lebih berarmor ya teman ya, tapi tidak terlalu besar ya, karena ini juga betul-betul wah ini futuristik sih ya kan ya, cyberpunk mungkin ya. Soalnya
Kalau lihat detail dari helmetnya ini, itu memang mirip sekali ya teman ya, dengan Boken Silver ya teman ya. Kalau ya Boken Red bisa juga sih ya kan ya. Cuma kalau Boken Silver itu kan temanya pas ya teman, metalik ya kan, terus juga bisa apa menyala ya teman ya, shining gitu ya. Jadi ini bisa kita artikan juga ya, ini Gavan Infinity ini ya pahlawan yang metalik yang bersinar ya teman ya, dan ini juga berwarna merah ya. Jadi entahlah sifat karakternya tuh bakalan lebih heboh ya, atau enggak masih dewasa lah ya kan, cuman nggak terlalu cool banget kayak Ace, atau enggak terlalu dingin banget lah ya teman, kayak udah ya. Tapi ini juga macam Yamato lah ya teman ya, Kazakiri Yamato di Zu-O-Red, atau enggak macam Shinken Red mungkin ya di Shinkenger ya setidaknya ya. Terus juga ini betul-betul apa ya, dari segi kaki sih memang tuh ya, ini betul-betul slim ya banget ya teman ya. Dan ini banyak bilang juga apa AI ya teman ya. Kenapa? Karena ada di bagian sini nih. Ini kayak nggak nyatu ya teman ya, atau mungkin gambarnya juga betul-betul aneh ya teman ya. Soalnya ini juga kayak nggak betul-betul nyatu ya teman, nih bagian kaki sini nih kan kayak nggak nyambung ya teman ya, entahlah itu bagian motif atau bentuk apa bangunannya gitu ya. Soalnya ini juga katanya di shoot di Tsukuba Central Center gitu lah ya teman ya. Lokasinya tuh sama banget kayak debutnya si Yagaga Trailnya Gaim ya teman ya. Terus juga debutnya apalagi tuh yang pokoknya tuh dia ada air terjunnya lah ya teman ya, di Tsukuba Central Building kalau namanya ya, TCB. Jadi itu betul-betul sama ya teman ya. Dan juga ini akan memperlihatkan bagaimana sisi kepolisiannya mungkin ya, soalnya atau detektifnya lah ya teman ya, karena Gavan kan identiknya di situ lah setidaknya untuk mengetahui apa namanya kebenarannya gitu ya, di samping menjadi pahlawan gitu. Nah lanjut teman, ini adalah pose berikutnya ya dari si Gavan Red yang ini masih rumor leak lah kita bisa bilang ya, karena ini juga betul-betul kurang pastilah ya teman, ini betulan atau enggak ya teman ya. Ini ya kalau dari sekilas sih memang ini kelihatan mirip ya teman ya, dan juga perasaan tuh macam Exy Draft ya kan, atau enggak Daft Punk gitu ya. Jadi betul-betul nggak terlalu besar amonnya, tapi lebih bisa apa namanya bergerak lincah lah ya teman ya. Jadi ini betul-betul mantep banget kalau dari segi bentuknya ya teman ya, karena ini juga udah sangat menggambarkan Gavan Infinity-nya ya teman, kan absurdnya ada unsur Gavannya ya teman ya. Jadi kalau mau dipakein kostum macam spandek atau yang dibikin motifnya lebih beda lagi mungkin ya itu terserah lah ya teman ya. Jadi bisa divariasikan ya teman untuk konsep Gavan Infinity ini. Nah, jadi ini teman untuk trailer keduanya ya. Jadi ini katanya kayak Zetsu ya teman ya. Dia punya apa trailer 1, 2, 3, 4 ya teman ya. Jadi kayaknya kita akan coba react yang pertama dulu ya teman ya. Soalnya ini kan nanti akan ada info lagi ya di tanggal 25 Desember ya teman ya. Nanti ya kita akan coba bahas lagi di video berikutnya, atau saya kumpulkan lagi ya teman untuk update infonya ya teman ya. Karena untuk yang Zetsu aja itu ada sekitar 4 video lah ceritanya ya, 3-4 video ya teman ya, untuk memperkenalkan kayak ability-nya ataupun form-form lainnya ya kayaknya dan semacamnya gitu. Kalau di Gavan Infinity ini saya kira ya ini berarti antara hero-nya gitu ya, atau enggak jurus-jurusnya lah ya teman ya, atau enggak alat perubahannya lah ya teman ya, alat perubahan senjata dan semacamnya ya teman ya. Karena ini juga kita masih diperlihatkan bagian siluet untuk suitnya ya teman. Ini dia tuh, ini dia si Gavan merahnya tuh, records warna merah coy, nyala sekali nih. Ini saya kasih terang ya teman, mana dia nih, tuh warnanya merah ya teman ya. Oke. Nah selain itu tuh ya kan, jadi ini entah pakai konsepnya apa ya teman, konsep elemen kah, konsep kekuatan. Kalau di Gavan aslinya kan kayak pakai partikel apa elektronik gitu ya teman ya. Nah kalau kita lihat ini dari rumor ya, ini berapa persennya hampir mirip lah ya teman ya. Karena kalau untuk yang leak kemarin ya teman ya, itu ada yang kurang ya teman ya, kayak ada yang miss dikit lah ya teman ya. Kalau ini kan dari officialnya Toei ya teman ya. Jadi yang Zetsu aja itu sampai ada bikinan AI-nya ya teman ya. Bahkan kayak si apa namanya Nox Knight atau enggak yang Yetsu itu ya kayaknya. Oke.
Nah, jadi itu dia teman, di bagian helmetnya itu sudah memberikan konsepnya yang sangat futuristik ya teman ya. Selanjutnya, nah habis itu extraordinary. Oke, jadi di sini juga ada sekilas ya teman tuh. Kalian lihat ya, ini yang warna merah. Nah, ini warna merah lagi teman tuh. Kalau kita putar nanti ya, ini betul-betul adalah varian atau mungkin hero baru ya teman ya. Entah itu namanya White Witch atau enggak form lainnya dari Gavan mungkin ya. Soalnya saya kira ini bakalan sama ya teman ya. Karena ini setidaknya ya teman ya, yang bentuknya itu juga mungkin antara hero baru ya teman, atau enggak form lainnya dari Gavan ya teman ya. Soalnya kalau misalkan pakai konsep form ya, ini masuk akal mungkin ya. Karena ini kan bakalan ada unsur Super Sentai-nya atau unsur Metal Hero-nya yang kalau dibikin form pun juga masih bisa lah ya teman ya. Nah selain itu tuh ini dia warna silvernya teman, ini mirip sekali dengan si Ghost Mugen mungkin ya. Terus juga selanjutnya, nah tuh di kelas ada ini ya teman, mana tuh, tet tet tet. Oke, ini dia ya teman ya, warna gold ya. Jadi yang warna gold ini itu seperti Omazio katanya ya. Soalnya armornya itu yang kayak panjang gitu ya teman ya. Dan ini itu adalah female. Wah, female Gavan nih berarti ya. Kita nggak tahu nih seperti apa penerapannya ya teman. Oke. Terus lagi, keren sekali ya, Dimensions. Oke. Wih, cakep kali mah. Ini maksudnya Gavannya kayak rescue fire gitu mungkin ya. Maksudnya kayak temanya tuh penyelamat damkar mungkin ya, sekilas ya teman, karena ini kan konsepnya pakai api gitu ya teman ya. Tapi saya sih ini kayak inilah kan visualnya tuh macam membara ya teman ya. Ini pastinya konsep Gavan ini bakalan futuristik juga ya teman ya. Dan mungkin akan ada kesinambungan juga dengan generasi Super Sentai dan juga Gavan ya teman, alias Metal Hero juga. Nah, habis itu who is true hero? Oh, ini senjatanya Gavan Silver kah? Oh, mirip banget ini sama Zanglass Sword-nya Domomotaro ini. Zanglass Sword-nya Domomotaro ini guys. Mirip banget asli. Dan ini betul-betul wow, bakalan di repaint lagi sini temen ya. Oh my god, ini bagus sekali tuh. Sampai senjatanya yang Domomotaro aja di remake lah ibaratnya, bukan di repaint ya, remake. Oke. Dan juga ini bakalan bagus banget asli ya. Nih, tuh. Wow, oke. Sangat sekali, Bung. Jadi ini betul-betul apa ya, konsep metalik metallic hero ya, teman, yang sudah lama sekali tidak diterapkan ya di tokusatsu ini ya, teman ya. Terus juga ini adalah si female Gavannya ya teman. Kalau dari posturnya sih memang kayak postur pendek ya teman ya. Terus gesturnya kayak gestur perempuan gitu mungkin ya. Jadi ini kayak kalau di Gogo 5 tuh ada Zik ya teman, Zik Knight ya. Soalnya Zik Knight pun juga kan temanya berarmor gitu ya teman ya. Jadi betul-betul bagus banget ya. Ini dia. Kita lihat lagi. Nah, tadi gold ya teman ya. Habis itu nih dia ini masih pakai volume di Zetsu itu ya teman ya. Jadi King Oger, Zetsu sama si Gavan Infinity ini buat promosinya ya teman ya. Kalau di filmnya pasti beda lagi ya teman ya. Buat promosinya ini tuh pakai kayak volumenya Sony ya teman ya, atau green screen yang besar itu ya teman ya. Dan ini untuk perkenalan ya, tuh dia Project Red. Weh, kita nggak tahu nih. Ini maksudnya tujuan Project Red ini apakah mau menjadi true hero ya teman ya, maksudnya true red hero ya teman ya, bukan red secara artian tuh kayak yang pahlawan merah ya teman, kan ada banyak nih ya kan, merah atau ruby mungkin ya, ruby, silver dan gold ya teman ya. Nanti mungkin ada lagi warna-warna lainnya teman ya, mungkin bakalan pakai konsepnya tuh kayak kristal atau enggak batu kristal gitu ya, kayak sapphire. Terus juga ada itu namanya apa namanya, azur dan semacamnya ya teman. Dan pokoknya nama-namanya lah ya teman ya, warna metalnya tuh bakalan ada konsep dari batu kristal juga mungkin ya. Ini dia ada siluetnya ya teman nih, yang dari si silvernya tuh, detailnya mantap kan. Nah, untuk senjatanya, jadi ini bakalan ada ini ya teman ya, senjata dari Gavan merah ya kan, itu bisa berubah juga ya teman ya, menjadi
robot juga. Wah, jadi senjatanya yang merah ya kan bisa di convert jadi combat robot. Ini maksudnya untuk yang senjatanya tuh humanoid sendiri kah atau bisa ditunggangin sama si Gavan merahnya mungkin ya. Jadi bakalan menarik sekali ya. Nah, habis itu ini yang warna gold-nya ya, teman. Wih, keren juga ya, teman ya. Dan juga detailnya itu ya, teman, detail atau bahasa-bahasa dari Gavannya ya, teman ya. Oke. Nah, hero. Oh my god. Oh, oke. Nah, kalau teman di sini bagian senjatanya ada logonya ya, teman nih. Kalian ini logonya ya, nih logonya itu katanya Golgona tuh dari Galaxy Federal Police ya, teman ya, atau organisasi kepolisian dari Gavan Infinity ini ya, teman. Jadi itu bakalan ada yang jelaskan juga mungkin ya, dan kenapa bisa kesinambungan dengan Metal Hero lainnya ya, teman ya. Jadi ini akan sangat menarik sekali ya, teman, karena ini berarti kepolisian galaksi ya, teman. Apa nanti ketemu di Ranger nih ya kan ya, soalnya di Ranger ada kan itu konsepnya kan juga udah bukan di bumi lagi ya, teman, tapi udah masuk ke Squad Fire dan juga udah ke galaksi lain kan, udah ketemu Gavan lagi ya kan. Jadi bakalan ketemu di Ranger mungkin ya, atau enggak Q Ranger ya kan ya, soalnya kan bagian dari Space Squad juga ya, teman ya. Habis itu di sini ya kan, ini dia ya, kayak pesawat nggak sih ya, teman ya. Jadi bagian belakang senjata pun juga kayak ada bagian kaki, teman. Jadi bisa dibuka ke depan, teman, kayak Tiga Sword ya, teman ya, kayak Waking ya kan ya, bisa dibuka ke depan ya, teman ya. Nah, habis itu ada bagian ini, teman. Ini cakep sekali ya, teman ya. Soalnya ini betul-betul konsepnya berarti kayak ada pesawat, hewan ya, dan juga humanoid ya. Oke, ngeri juga. Nah, ini jelas sekali ya, teman, kelihatan senjatanya itu remake ya dari Sword, Zanglass Sword ya, teman ya. Jadi ini betul-betul sama banget ya kan, ukurannya tuh tipis-tipis gitu ya, teman ya. Nah, habis itu ada lagi, teman, ini dia si Go-nya ya, teman. Ini kayaknya dia lagi berlatih ya, teman ya, atau lagi ngelawan musuh nih ya, teman ya. Jadi bakal ada konsep blade-nya mungkin ya, dimana dia bisa nangkap monster atau mungkin bisa mengcapture atau mengconvert ya monsternya itu menjadi suatu kekuatan di Gavan ini ya, teman. Oke. Luar biasa nih si Project Red ya. Wah, ini sih kira ini berasa kayak musuh sekali ya, teman, soalnya ini mirip banget kayak Hakaider ya, teman ya, dari segi looks-nya ya, teman, first look-nya, vibes-nya ya, teman ya, kayak villain asli ya, teman ya, tapi pas dari lagi ini betul-betul kayak hero ya, teman ya. Nah, oke, teman, jadi pembahas kita untuk episode ini, teman, kita udah bahas untuk alasan persen berakhir, terus juga beberapa leak dari project Gavan Infinity ini atau Project Red ya, teman. Dan juga kalian, teman, ini logo dari Gavan Infinity ini tuh sekelas kayak Ultraman Nexus ya, teman ya. Malah ini dari Tukunara gitu ya, Ultra and Project gitu ya. Jadi ini entah seperti apa ya, teman ya, kan katanakan ini ada unsur yang bakalan unik ya, teman, di Gavan Infinity ini, dan juga pastinya bersama dengan logo Code Red-nya ya, teman ya. Jadi gimana nih ya kan menurut kalian? Apakah Gavan Infinity ini juga mengusung konsep seperti who is the true hero ya, teman? Ya, dimana juga siapa yang akan menjadi pahlawan sejati berarti ya. Jadi kita tunggu aja nih ya, teman ya, untuk leaknya di tanggal 25 Desember nanti ya, teman. Kayaknya ini bareng poster dan juga mainan nanti ya. Oke, goodbye.